Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Kami minta pengurapan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Begitu juga hamba-Mu. Pengurapan-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami. Hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu yang beracara atas ke dalam kehidupan hati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan situ, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saya ulangi lagi. Dikatakan situ, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengingatkan nasihat untuk tetap hidup dalam kekudusan, hidup di dalam betul-betul mengiring akan Tuhan. Ketika betul-betul percaya ikut Tuhan, ada satu tindakan yang harus diambil, bukan melakukan lagi hal-hal yang cemar, tetapi hidup di dalam kekudusan. Karena dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di sini kita diingatkan bahwa kekristenan, sebagai pengikut Kristus, bukan hanya saja namanya Kristen atau mungkin kita rasa kita sudah lama ikut Tuhan, tetapi di sini ditekankan bukan saja ketika kita mengaku kita pengikut Kristus, kekudusan yang kita harus jaga, bukan lagi hidup di dalam dosa. Kita sudah tahu banyak hal yang bisa menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan adalah dosa. Banyak hal yang bisa membuat kita jauh hubungan kita dengan Tuhan karena dosa. Tetapi di sini ditekankan untuk hidup dalam kekudusan. Di ayat yang pertama dikatakan situ, bagaimana Rasul Paulus ingatkan, akhirnya saudara-saudaraku, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Memang mereka sudah hidup berkenan, tetapi lebih sungguh-sungguh. Dengan ini mengingatkan kita tetap menjaga kekudusan, menjaga pribadi kita lepas pribadi, menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena dikatakan hari ini hari-hari terakhir dan kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Makanya kita harus tetap menjaga, bahkan dikatakan lebih lagi giat, melakukan dengan kesungguh-sungguhan, bukan dengan kemunafikan mengikut Tuhan apapun itu. Kalau masih ada hal-hal yang mengikat kita semuanya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mau bereskan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita, hidup yang berkenan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita lihat, inilah yang Tuhan mau. Katakan Allah itu adalah kudus. Barang siapa yang kudus, dia akan melihat Allah. Jadi ketika kita mau melihat Allah, hiduplah dalam kekudusan. Menjaga kekudusan, menjaga hidup kita, melakukan lebih giat dengan sungguh-sungguh, menjaga. Karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita undur daripada ikut Tuhan. Tetapi mari, Allah memanggil kita bukan melakukan yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Kita jaga kekudusan, hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kita hidup dalam dosa. Perhatikanlah
Mari kita memperhatikan diri kita baik-baik, mengintrospeksi diri kita untuk tetap betul-betul hidup di dalam kekudusan. Amsal 10 ayat 23 dikatakan, kegemarannya orang bebal itu adalah melakukan hal-hal yang cemar. Ketika kita sudah bisa hidup kudus, takut Tuhan, belajar akan takut Tuhan, menjaga. Jangan seperti orang bebal, karena dikatakan orang bebal selalu melakukan hal-hal yang cemar. Dia tidak mau mendengar, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menerima teguran. Itulah hal-hal orang bebal. Itulah cara-cara orang bebal. Itulah sifat orang bebal. Tetapi mari kita mempertahankan hidup kita kudus dan juga tetap hidup takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk lebih lagi bersungguh-sungguh melakukannya Bapa. Lebih lagi bersungguh-sungguh dalam hidup dalam kekudusan. Biarlah perkenanan-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami. Mampukan kami, Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Agar bukan hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan, hal-hal dosa. Tetapi hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kalau ada yang masih mengikat Bapa dalam kehidupan, siapapun yang mendengar pada pagi hari ini, siapapun itu Bapa, mereka butuh kelepasan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dilepaskan dari segala dosa, ikatan dosa, apapun itu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, dan mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan Bapa. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.